film was translated and narrated by M Media. Dari mana datangnya pemabuk ini? Ini kediaman Lin Tahu. Pergi sana. Kemampuan supernatural. Dia tidak mabuk. Dia terluka. Seseorang. Bawa dia kembali ke Manor. Rawat dia dengan hati-hati. Raja Prajurit Token Naga. Ini kau. Seseorang mencoba melukaimu. Cepat pergi. Raja Prajurit Jian. Apakah Anda merasa lebih baik? Dia adalah Wakil Komandan Cabang Nangang yang baru diangkat, Xiang Wentian. Halo Raja Prajurit Jian. Saya Xiang Wentian, Wakil Komandan Cabang. Halo. Raja Prajurit, kami akhirnya tahu Anda selamat dan sehat. Tentara Nangang kami sangat gembira. Ketika Tuan Bangsa yang lama mengetahuinya, dia pasti akan sangat gembira sampai pingsan. Ada beberapa hal yang tidak bisa kuingat dengan jelas. Tidak apa tentara Nangang kami akan menunggu Anda. Dan Ling Xianer Ling Junshi. Dia juga menunggu Anda di ibu kota. Ling Junshi Adalah kekasih lama Anda. Rekan Ling Xianer Ling Junshi. Ada apa ini? Dia punya kekasih lama. Bagaimana aku tahu? Bukankah kamu lebih dekat dengannya? Kalau begitu, mari beri Raja Prajurit Jian waktu beristirahat. Kita bisa mengunjunginya nanti. Ayo pergi. Raja Prajurit. Apakah Anda benar-benar tidak ingat apa-apa? Selamat tinggal. Ayo, buka mulutmu. Dokter, tolong jangan lakukan ini. Aku orang yang bermartabat. Jangan bicara. Kakak perempuan akan memeriksa tubuhmu. Dokter, apa kau yakin? Apakah ini benar-benar pemeriksaan fisik untukku? Tentu saja. Untuk membuatmu merasa bahagia. Itu lebih baik daripada menyembuhkan penyakit apapun. Anak baik. Berbaringlah dengan benar. Raja Prajurit, cepat pergi. Suara yang sangat familiar. Kaulah yang memanggilku Raja Prajurit. Di telepon sebelumnya. Itu benar. Aku sudah mencarimu. Pergi. Di mana mereka? Berhenti berlari. Keluarga Feng menyinggung Raja Prajurit Xiao. Mereka sudah dimusnahkan. Di mana mereka? Mereka sudah dibawa pergi oleh orang-orang kami. Hati-hati. Karena sudah begitu, maka jangan salahkan aku, karena tidak menahan diri. Raja Prajurit kembali. Bantu aku memeriksa. Di mana Xiang Wentian menyembunyikan orang-orang itu? Baiklah. Xiang Wentian. Bocah kecil, apakah kau memberontak? Kau bahkan berani menculikku. Cepat lepaskan aku. Feng Tua. Kau benar-benar berpikir kau hebat. Biar ku beritahu kau, apa orang terkaya Nangan? Kau sama sekali tidak berharga. Jika bukan, karena kau masih memiliki kegunaan. Aku sudah akan menguburmu The sejak film lama. was translated and narrated by M Media. Apapun. Kau akan memberiku apapun yang kuinginkan. Asal kau melepaskan mereka berdua. Mau berapapun, akan kuberi uangnya. Uang itu akan jadi milik kita cepat atau lambat. Aku agak penasaran. Seperti apa orang terkaya terhormat di Nangan? Terlihat merangkak seperti anjing. Kau tidak mau merangkak. Jika kau tidak merangkak, maka aku akan melanjutkan. Lepaskan aku. Hentikan. Aku akan merangkak.
Aku akan merangkak. Lepaskan aku. Lepaskan ikatan mereka. Ayah, jangan merangkak. Mesum. Nona Feng. Apakah kau tahu ayahmu benar-benar terlihat seperti anjing? Feng Siwei. Ayah, Feng Siwei. Kenapa anjing ini hanya merangkak dan tidak menggonggong? Ayo, gonggonglah beberapa kali untuk semua orang. Kau tidak mau menggonggong. Baiklah. Aku akan membuat putrimu menggonggong untukmu. Cukup. Aku akan menggonggong. ayah, Saudara-saudara, apakah kedengarannya bagus? Betapa bagusnya kedengarannya. ayah. Kau terlalu mahir bersikap seperti anjing. Maka matilah seperti anjing. Berhenti. Jiang Cha. Bukankah Helan membunuhmu? Tidak semudah itu membuatku mati. Aku tahu wanita Helan itu tidak berguna. Namun, aku punya 3 sandera ini di tangan. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Biarkan mereka pergi. Aku tahu apa yang kau inginkan. Aku akan memberimu barang itu. Serahkan. Tidak semua orang di pasukan Nangang mematuhi Xiaoran. Yang kau inginkan adalah token naga ini yang bisa memobilisasi pasukan Nangang. Benar. Biarkan mereka pergi. Aku akan memberimu token naga itu. Bagus. Nyawa dibayar nyawa. Serahkan token naga. Tuan Tua Feng, kau sudah menderita. Dengan token naga, setengah tentara Nangang bisa kubawa. Bahkan jika itu Xiaoran, aku tidak perlu takut padanya lagi. Biarkan mereka pergi. Jiang Cha, apa kau tidak punya telinga? Aku bilang nyawa dibayar nyawa. Token naga ini hanya bisa ditukar dengan nyawa Pak Tua Feng. Adapun mereka berdua harus tukar sesuatu lain untuk mereka. Kau. Baiklah. Jadi aku pakai tubuhku untuk ditukar dengan nyawa mereka. Kakak, jangan khawatirkan aku. Kakak Jing. Aku bilang, 1 nyawamu hanya bisa ditukar dengan 1. Ada 2 wanita di sini. Pilih. Oh bagus Jiang Cha. Sungguh pria yang sangat penyayang. Karena kau tidak bisa memutuskan, aku bantu buat keputusan. Aku memilih. Aku memilih. Baiklah. Pilih. Yang mana akan kau pilih? Aku akan membunuh yang lainnya. Kau baru saja bilang. Nyawa dibayar nyawa kan? Selain aku yang hadir cuma ini. Ada 1 orang lagi yang nyawanya bisa ditukar. Siapa berani lawan aku tanpa takut mati? Biarkan dia maju. Aku bisa melepaskan mereka berdua. Siapa itu? Kau. Aku bisa mengampuni nyawamu. Asalkan kau membiarkan mereka berdua pergi dengan aman. Aku tidak akan membuang-buang napasku padamu. Jiang Cha, apa kau masih berpikir kau adalah raja prajurit? Baiklah. Aku tunggu cara kau selamatkanku. Serang. Apa yang perlu ditakutkan? Pasukan Nangang sekarang milik keluarga Xiao, bukan milik Jiang Cha. Tangkap dia. Jiang Cha, teruslah berpura-pura. Bagaimana rasanya? Jangan khawatir. Kau duluan saja. Kedua orang itu akan segera datang bergabung denganmu. Silakan Raja Prajurit duduk di kursi kehormatan. Jiang Cha, kau sudah menjadi Raja Prajurit. Mari, minum. Berkat bantuanmu, Nangang menjadi damai. Kita semua bersaudara, tidak perlu bicara seperti itu. Bersulang. Bersulang. Ini, anggur ini, bagaimana bisa? Racun mematikan yang bisa membunuh puluhan ribu. Hanya dengan 1 tetes, namun tidak bisa membunuhnya. Apa kamu merasa tidak enak badan? Biarkan aku memijatmu.
kalian semua. Jiang Cha. Mulai hari ini dan seterusnya, kerajaanmu, wanitamu, semuanya milikku. Sekarang aku ingat semuanya. Kemampuan khusus Raja Prajurit. Apa yang perlu ditakutkan? Tangkap dia. Berlututlah. Panglima tertinggi. Panglima tertinggi. Kau benar-benar mengkhianati Raja Prajurit Xiao. Satu-satunya raja prajurit yang aku akui. Selalu hanya satu. Bawahanmu cabang tentara Nangang. Panglima tertinggi dan pengawal raja prajurit. Yang mulia Lei Xiaoya, hormati kembalinya raja prajurit ke tempat yang sah. Kalian mencariku selama 3 tahun terakhir ini. Kalian sudah bekerja keras. Selama aku bisa menemukanmu, tidak peduli seberapa banyak kesulitan. Raja prajurit. Xiang Wentian awalnya adalah bawahan cabangku. Untuk hal seperti ini terjadi hari ini, itu karena disiplinku yang tidak efektif. Aku akan mendisiplinkannya. Aku sudah cukup tidur. Aku akan melakukannya sendiri. Baiklah. Biarkan aku coba kekuatan mantan Raja Prajurit. Apakah kalian sudah cukup merasakan? Tanganku. Jiang Cha. Apa yang kau lakukan padaku? Ini belum berakhir. Apa kalian tidak suka meniru anjing menggonggong? Kemarilah. Ini giliranmu. Kalian sudah hampir tak bisa merangkak lagi. Sekarang kalian harus tahu perasaan Tuan Tua Fei. Enyahlah. Terima kasih Raja Prajurit sudah hemat napas. Tidak apa-apa membuang napas untuknya kan? Mengingat kepribadian Xiang Wentian, dia pasti akan kembali untuk membalas dendam. Aku berjanji padanya bahwa selama Chen Chen dan Yan Yang aman, aku akan melepaskannya. Lagi pula, tangannya sudah kulumpuhkan. Dia mungkin bahkan tidak bisa mengalahkan anak berusia 10 tahun sekarang. Aku dulu pernah disergap karena aku terlalu percaya pada orang-orang di sekitarku. Tapi tidak lagi, aku tidak akan percaya siapapun. Biarkan dia pergi, agar dia bisa memberitahu Xiaoran bahwa aku sudah kembali. Sebentar lagi tidak akan ada kamar. Kalian akan tidur di jalanan. Datang-datang. The film was Kakak, translated apakah kamu and sangat mengantuk? narrated by Aku tak tahu Amnesia. kalian keluar tadi malam. Mencuri atau semacamnya. Permisi semuanya. Tolong tunggu di luar sebentar. Apa yang kalian inginkan? Kami di sini untuk menginap di penginapan. Aku tahu. Orang-orang lalu lalang dari segala arah. Mereka semua di sini untuk menginapkan. Aku punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan. Setelah aku selesai bertanya, kita bisa memesan kamar kalian. Tunggu, kalian menginap di penginapan. Kenapa kalian harus bertanya-tanya? Aturan baru. Mohon dimaklumi. Baiklah aku mulai bertanya. Dari mana kalian semua? Kami dari bagian selatan Nangang. Bukan penduduk lokal ibu kota? Ada yang bermarga Xiao di sini. Bermarga Lin. Mungkin kerabat Xiao atau keluarga bangsawan. Kecuali bermarga Xiao tidak bisa menginap. Biar aku beritahu. Wanita berbaju merah di depanmu ini adalah putri kandung Feng Siwei orang terkaya di Nangang. Dia bisa menginap di penginapan kan? Keluarga Fein yang melukai Raja Prajurit Xiao. Maaf, penginapan ini sudah penuh. Kami tidak bisa menampung kalian. Semuanya, kalian bisa pergi sekarang. Mengapa tidak? Bukan berarti kami tidak membayar. Uang sebanyak apapun tidak penting. Kalian tidak akan menginap di sini. Tamu ini bermarga Xiao. Permisi, permisi. Tamu terhormat keluarga Xiao. Silakan masuk. Kenapa? Bukankah kau bilang sudah penuh? Ya sudah penuh untuk Anda. Anggota keluarga Xiao adalah VIP kami. Mengapa begitu? Anda tanya hal yang jelas. Apakah karena Xiaoran? Menurutmu siapa dirimu? Kau berani panggil Xiao Raja Prajurit pakai nama? Enya. Beraninya kau berbicara kepada kami Raja Jingdari. Seperti itu? Apa salahnya aku mengatakan itu padamu?
Akan ku beritahu. Seluruh Nangam ada di ibu kota untuk kompetisi seni bela diri. Orang datang pergi menginap di penginapan adalah kerabat jauh keluarga Xiao atau bangsawan yang telah menjalin koneksi. Dan lihatlah kalian beberapa orang ini. Kalian bukan bagian dari keluarga bangsawan, tapi kalian juga musuh keluarga Xiao. Akan ku beritahu. Jika kalian ingin menetap di ibu kota, jangan pernah bermimpi pergi tidur di bawah jembatan layang. Tidak ada yang menghentikanku hari ini. Hari ini aku akan menghancurkan penginapannya. Dan dia juga. Kau hancurkan. Sungguh pemandangan yang menyedihkan. Aku membenci, dan akan ku beritahu, bahkan jika hotelku ini berubah jadi kebun binatang untuk anjing tinggal, aku tidak akan mempermudah kalian. Kata-katamu terlalu berlebihan. Kata-katamu terlalu berlebihan. Mau dengar sesuatu yang lebih buruk? Hanya 3 wanita dan 1 pria yang nginap di sini. Jangan kira, aku tidak tahu. Bisnis kotor macam apa yang kalian coba lakukan? Kau. Bagaimana denganku? Kau sudah melakukannya. Apakah kau masih takut orang-orang berbicara? Keluar sekarang. Jika tidak orang-orang akan mengira hotelku juga najis seperti kalian. Kau. Apel, mau memukulku? Ayo pukul aku. Kenapa kau tidak memukulku? Jaga bicaramu. Hidupmu bertambah sedikit. Ada apa? Aku hanya mengutuk kalian berempat orang kotor. Ada apa? Pukul aku, pukul aku. Semua orang mendengarnya. Dia menyuruhku memukulnya. Hari ini, hidupmu bertambah sedikit. Aku ikut. Mereka meremehkan orang. Kenapa tidak membiarkanku mengajarinya? Benar itu membuatku sangat marah. Mengajarinya pelajaran. Mengapa kau harus melakukannya sendiri? Seseorang akan mengajarinya pelajaran. Mereka di sini. Bawahanmu gua Zaiye. Menyapa Raja Prajurit. Bangun. Gua tua. Bagaimana kau tahu kami ada di sini? Setelah aku dibebaskan hari ini, aku pikir pasti Jiang Raja Prajurit yang menyelamatkanku. Laporan baru dari bawahan. Ada 1 pria dan 3 wanita asing telah tiba di ibu kota. Aku pikir Anda akan mencari tempat tinggal. Jadi aku mencari di sepanjang jalan. Akhirnya aku menemukanmu. Kenapa kau tidak masuk? Itu karena orang-orang ibu kotamu yang meremehkan orang lain. Hanya karena kami tidak bermarga Xiao. Mereka tolak kami check-in. Aku tidak menyangka bahkan toko yang sama sekali tidak berhubungan ini telah mencari muka pada Xiaoran. Tidak perlu terburu-buru. Toko seperti ini, aku akan menyuruh beberapa orang menyejalnya nanti di kediaman Panglima tertinggi. Aku instruksikan persiapan perjamuan untuk menyambut kalian semua. Biasanya, aku pasti akan menerima tawaran baikmu. Tapi hari ini, itu tidak mungkin. Aku mengerti. Serahkan padaku. Jadi kalian masih tidak mau pergi ya? Tunggu sebentar. Aku akan mengubur seseorang. Sakit, sakit sekali, sakit sekali, sakit sekali. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Tuak dan Nyonya-Nyonya, tolong aku mohon tarik kembali kekuatan ilahi kalian. Tolong ikut masuk ke toko. Bukankah kau sangat sombong tadi? Katamu hotel ini akan diubah jadi kebun binatang. Bagaimana kau bisa berubah pikiran begitu cepat? Tuan Tuak dan Nyonya-Nyonya, aku salah tadi. Tolong aku mohon masuklah ke dalam toko bersamaku. Ayo masuk. Lupakan saja. Kami yang sedikit ini tidak bersih. Dan kami mungkin mengotori tokomu. Bagaimana kami bisa menggantinya nanti? Tolong jangan pergi. Jika kalian pergi, aku tidak akan bisa hidup. Mulutku kotor tadi. Itu salahku. Aku minta maaf kepada kalian semua. Kalau begitu katakan padaku sekarang. Apa hubungan kita berempat sekarang? Kalian adalah kakak nenekku. Tolong aku mohon. Petugas di dalam berkata, jika aku tidak bisa dalam 5 menit membuat kalian masuk, dia akan menguburku di tempat. Aku tidak punya cucu pengecut sepertimu. Berapa menit lagi? Mana perlengkapanku bawa kemari dulu. Tolong aku mohon. Itu salahku, karena tidak mengenali kehebatan kalian. Aku masih harus nafkahi istri yang sudah 80 tahun. Dan ibu berusia 18 tahun yang harus dirawat. Tolong aku mohon ampuni aku. Kalian bisa membiarkan kami menginap di dalam. Namun ada syaratnya. Mulai sekarang, anggota keluarga Xiao dilarang masuk. Benar. Jika aku melihat siapapun dari keluarga Xiao di hotel ini lagi, aku akan memukuli setiap orang yang kulihat. Ini, Jika kalian tidak mau, lupakan saja. cantik-cantik. Usaha kecilku kini untuk kalian 4 orang. Mari 4 tamu terhormat silakan masuk. Bagasi. Oh benar. Aku masih lebih suka sikapmu yang dulu. Tidak patuh. Cari waktu untuk kembali ke sana. Cepat bawa barang bawaan ke kamar tamu. Apa kau masih ingin dipukuli? Bawa kedua nona muda itu ke atas untuk memilih kamar. Ya.
Aku sudah mengurus pengaturan hotel. Semua orang lain sudah diusir. Tapi tempat ini juga tidak sepenuhnya aman. Tadi malam kau menyelamatkanku, membongkar keberadaanmu. Orang-orangku mengetahui bahwa jubah hitam, Xiaoran sudah dikirim tadi malam. Mereka mungkin menyerangmu kapan saja. Bukankah jubah hitam sudah mati? Di bawah perintah Xiaoran, ada lebih dari satu jubah hitam. Yang kita hadapi sebelumnya, hanyalah salah satu dari mereka. Jika satu saja sudah sangat sulit dihadapi, bagaimana jika ada sekelompok? Bagaimanapun berhati-hatilah. Aku instruksikan penjagaan sekitar hotel. Kau juga hati-hati. Jika ada kesempatan, Xiaoran akan tetap menyerangmu. Terima kasih atas perhatianmu Raja Prajurit. Terakhir kali mereka mencari alasan, mengatakan aku pergi ke lelang bawah tanah, dan tiba-tiba menyebabkan masalah. Itulah sebabnya aku ditangkap, dengan pedang dan tombak terbuka. Aku punya saudara-saudaraku dari Nangang Army bersamaku, jadi aku tidak takut padanya. Lagi pula, kau di sini. Xiaoya, cepat kemari dan pilih. Bahkan ada bak mandi di kamar. Datang. Kak, di mana aku harus meletakkan barang bawaanmu? Datang. Silakan lanjutkan. Jika kau butuh sesuatu, temui aku. Apa kau sudah tahu? Ya, Jiang Ce sudah check-in ke Capital Hotel hari ini. Yang menemaninya adalah Panglima dari cabang Nangang, Li Xiaoya, dan dua wanita lainnya. Salah satunya kemungkinan dari keluarga Lin, Putri Bungsu Lin Yan, Putri Feng Qingchen, dan yang lainnya adalah putri. Ada yang lain. Panglima Guo sudah mengirim orang untuk menjaga perimeter hotel. Jika kau ingin masuk, itu mungkin tidak akan mudah. Hanya beberapa orang itu. Bagi Ling Junshi kita, itu sama sekali bukan masalah. Pergi. Kau tahu apa yang harus dilakukan kan? Aku tahu. Tunggu. Berikan ini. Kembali kepada Jiang Cha. Kembalikan ini. Ya. Orang-orang ini memukulku sampai seperti ini. The film was Kalian akan diare translated sampai mati and karena aku. narrated by M. Aku akan Media. buat kalian diare sampai mati. Secangkir susu panas ini, untuk siapa? Ini untuk para wanita tak tahu malu itu. Berikan ini kepada pria tak tahu malu itu. Baiklah. Kalau begitu aku tambahkan sesuatu. Bawakan ke sana. Baik. Siapa? Tuan, ini aku. Ada apa? Para nona muda melihat bahwa kau tidak banyak makan tadi malam. Jadi mereka memintaku membawakanmu susu segar. Aku tidak akan meminumnya. Keluar. Jika kau tidak meminumnya, para nona muda pasti harus memasak sendiri. Untukmu, ini tengah malam. Mereka semua sudah tidur. Dan besok pagi, jika jenderal melihat bahwa aku tidak melayanimu dengan baik, dia pasti akan memukulku lagi. Cukup. Aku akan meminumnya. Bawa ke sini. Baik. Ini. Silakan minum. Silakan minum. Apa yang dimasukkan ke sini adalah mie King-san atau si Hun Fen. Tidak. Tidak ada bubur atau ramuan di sini. Aku hanya tambahkan sedikit pencahar. Baiklah. Aku tahu itu bukan urusanmu. Aku. Kau lelah tidurlah. Keluar. Apa kau pikir aku tidak bisa menciumnya? Atau tidak mendengar detak jantung tambahan di luar pintu? Kita sudah berada di depan pintu kamar orang lain. Dengarkan perintahku. Jangan bertindak gegabah. JNC, aku datang untukmu. Berhenti. Sudah kubilang. Kau tidak lagi berguna. Alasan aku tidak membunuhmu sebelumnya adalah karena Guo Zaiye masih ada di tanganmu. Dan sekarang kau berani datang mencariku. Kau kira aku tak berani? Kau tidak akan. Aku tahu kau. Kau berhati lembut. Jangan sebut aku.
Bahkan Xiaoran yang mengkhianatimu. Kau mungkin bahkan tidak sanggup membunuhnya. Apa? Yang mengkhianatiku? Hanya Xiaoran. Itulah mengapa hari ini aku sengaja datang untuk meminta maaf padamu. Jiangche, Xiaoran sudah gila. Dia telah mengumpulkan semua pengikut setia dari Nangang. Dalam beberapa hari, mereka semua akan tiba di ibu kota. Kau harus segera pergi. Aku tidak akan pergi. Aku sudah buron selama 3 tahun. Mengantar makanan selama 3 tahun. Sekarang aku selesai urus Xiaoran. Belum kuizinkan dia ambil kembali dariku barang yang direbut dan dikembalikan. Aku tidak akan pergi. Semua yang diambil Xiaoran, apakah itu termasuk aku? Jiangche, aku salah. Selama 3 tahun terakhir aku menyesalinya. Tolong maafkan aku. Kau dulu bilang, kau paling suka melihatku menari. Aku akan menari untuk menebus dosaku. Pisau di tanganmu. Kapan kau berencana menggunakannya? Jiangche, apa yang kau bicarakan? Tidak ada pisau. Trik yang sama. Apa kau pikir aku akan tertipu 2 kali? Terakhir kali kau berhasil adalah karena aku mempercayaimu. Tapi sekarang, aku tidak mempercayai siapapun. Jiangche, aku salah. Itu Xiaoran. Dia memaksaku menyakitimu. Jika aku menolak, dia bahkan akan menyakitiku. Tolong maafkan aku. Tidak. Aku salah. Aku tahu sejak awal bahwa kau dan Xiaoran adalah orang yang sama. Bukankah kau selalu bilang aku berhati lembut? Dalam 3 tahun terakhir aku telah belajar satu hal. The Untuk film tidak was lagi berhati lembut. translated and narrated by M Cepat serang. Media. Jiangche, menyerah cepat. Serahkan token naga. Jika tidak, para orang kepercayaanmu itu akan mati semua. Dengarkan lagi. Di mana bawahanmu sekarang? Bagaimana situasinya? Jawab cepat. Ling Junshi, cepat selamatkan aku. Aku sudah menemukannya di sini. Halo. Lin Yan yang sudah ditangkap. Kau benar-benar datang. Raja prajurit memang ahli strategi yang brilian. Aku tahu kau akan datang malam ini. Dan aku tahu bahwa untuk MNJ hadapiku, kau pasti akan menargetkan orang-orang di sekitarku. Tidak menyangkakan, mereka bersembunyi di sini selama ini. Aku sesak napas. Jadi ini Ling Xianer. Di mana semua orang? Apakah ada yang masih bernapas? Orang-orangmu sudah lama tertidur. Lama tidak bertemu Ling Junshi. Lihat kemana kau bisa lari. Kapan tepatnya kau mengetahuinya? Kami tahu saat kau memasuki ruangan. Kedua penjaga di pintu itu sama sepertimu, juga ahli hipnosis. Disiapkan khusus untukmu. Baiklah, Jiangche, dikalahkan oleh tanganmu. Aku menyerah. Kalau menyerah, patuhi takdirmu. Jika kau bertanya padaku, seret saja dia keluar dan kubur. Kenapa kau terus mikir soal ngubur orang? Lalu apa saranmu? Bagaimanapun kau ingin menghadapiku, aku tidak peduli. Tapi aku hanya punya satu permintaan. Aku tidak ingin melihatnya di ibu kota. Benar, aku sudah bilang kubur saja dia. Omong kosong. Kau harus menendangnya dulu baru bicara. Jiangche, kau bisa memperlakukanku sesukamu. Tapi ada satu pertanyaan yang mau kutanya. Tanyakan saja. Kemarilah. Cepat serang. Bukan aku. Ada apa ini? Pisau itu terlihat. Pisau ini beracun. Sepertinya Xiaoran bahkan tidak ingin mengampuni Ling Xiner tanpa perintahnya. Dia nggak asal menyerang orang. Jangan katakan apa-apa lagi. Biarkan dia pergi dengan tenang.
GNC. Aku benar-benar punya pertanyaan yang selalu mau kutanya. Aku membencimu. Tapi aku tidak membencimu lagi. Lalu, apakah kau pernah mencintaiku? Aku memang mencintaimu. Tapi aku tidak mencintaimu lagi. Sebenarnya malam ini, aku cuma ingin ikut kamu. Tapi aku takut. Takut Xiaoran tidak akan melepaskanku. Dan bahkan lebih takut, kau tidak akan memaafkanku. Jetty, Jangan katakan apa-apa lagi. di dalam ini adalah apa 3 tahun? Semua rekaman rahasia kejahatan Xiaoran. Dengan ini, kau bisa ambil lagi yang jadi hakmu. GNC. Aku minta maaf. Tolong urus pemakamannya. Kali ini aku akhirnya bisa mengubur seseorang. Apa yang kamu bicarakan? Sialan. Xiaoran benar-benar tercela. Aku akan pergi menguburnya sekarang juga. Kembali. Sekarang bukan waktunya. Kita sudah punya bukti kejahatan Xiaoran. Kenapa masih belum waktunya? Di dalam ibu kota, setengahnya adalah rakyat biasa sekarang. Dan separuhnya informan dari Xiaoran. Tentara Nangan di ibu kota, meskipun semuanya di bawah komandoku. Banyak yang telah jatuh ke dalam tipuan Xiaoran dan sudah goyah. Para informan Xiaoran itu di ibu kota. Semua bergantung pada Xiaoran. Mereka pilih yang paling banyak memberi, siapa yang menang, dan membantu mereka. Baik itu tentara Nangan maupun informan Xiaoran. Yang mereka akui adalah situasi saat ini, bukan siapa yang benar atau salah. Pada saat ini, mengungkapkan bukti kejahatan Xiaoran akan memicu konflik habis-habis agen, menimbulkan penderitaan besar. Kalau begitu bukti kejahatan yang diberikan Ling Xiner, bukankah itu tidak berguna? Tidak sepenuhnya. Kita perlu menunggu seseorang. Siapa? Tuan, Dengan memanfaatkan wewenang Tuan, di hadapan seluruh rakyat, membuka bukti kejahatan Xiaoran. Mungkin memaksa yang ragu memilih pihak. Pada saat itu, kita bisa sepenuhnya membongkar kekuasaan Xiaoran. Ling Junxie, kau meninggal dengan sangat tragis. Aku di sini untuk membalas dendammu. Kirim 2 orang lagi, dan kepung tempat ini sepenuhnya. Jangan biarkan seekor lalat pun lolos. Baik. Sialan. Mereka berani seenaknya di depan pintu kita. Jiang Raja Prajurit. Kali ini apapun yang terjadi aku akan menguburnya. Jiang Ce Jiang Raja Prajurit. Itu benar-benar kamu. Kamu belum mati. Kau masih hidup. Bagaimana mungkin aku tega mati? Bagus. Sangat baik mendengar Raja Prajurit mengatakan itu. Kau pasti salah bicara. Raja prajurit Nangang saat ini adalah kau, bukan aku. Aku hanya pengganti sementara. Itu karena kamu waktu itu menghilang tanpa sepatah kata pun. Selama kamu tetap bertahan, aku akan selalu menjadi yang sementara. baguslah kalau kamu tahu. Ngomong-ngomong Jiang Raja Prajurit, aku dengar hilangnya kamu waktu itu. Berkaitan dengan Ling Junxie, aku dengar kamu gagal dalam pendekatanmu waktu itu. Dan menjadi marah karena dipermalukan, lalu menghilang. Jika begitu, kamu dan Ling Xiana, Ling Junxie sudah lama menyimpan dendam. Omong kosong. Xiaoran, ini adalah upaya menjebak. Trik membunuh dengan pisau pinjaman. Ada apa kamu terlihat sedikit gelisah? Bicara lebih keras apa yang kamu katakan. Bawahanmu sendiri melihat. Ling Junxie memasuki kamar Jiang Cha. Dia belum keluar. Jiang Raja Prajurit. Aku ada urusan resmi dengan Ling Junxie. Kamu gak keberatan aku cari dia kan? Jika aku bilang aku keberatan, apakah kau tidak akan naik dan menggeledah? Seseorang. Naik dan bantu aku bawa Ling Junxie turun. Siap Tuan. Tuanku, ini kabar buruk. Sudah kubilang bicara lebih keras kamu tidak dengar. Di dalam kamar, tubuh Ling Junxie ditemukan. Dia terkena senjata tersembunyi. Pakaiannya berantakan. Diduga dia diperkosa sebelum kematiannya.
Jiang Raja Prajurit. Mengapa kamu begitu tidak sabar? Bahkan jika Ling Junshi tidak menyukaimu, tidak perlu membunuhnya. Kamu bicara omong kosong. Hanya karena Ling Shiner masuk ke kamar, kamu berasumsi Jing Chu membunuhnya. Jika kamu ingin menjebak seseorang, setidaknya temukan cara yang lebih cerdas. Apalagi yang ditemukan? Di kamar tempat Ling Junshi terluka, bawahanmu membuat cetakan pola luka. Tolong lihat Xiao Raja Prajurit. Jiang Raja Prajurit. Lihatlah, senjata pembunuh yang ditemukan identik dengan pedang militer Nangan. Pedang militer Nangan adalah senjata eksklusif Raja Prajurit. Penjaga, bawa kembali Jiang Raja Prajurit dan tunggu keputusan Tuan Besar. Apa yang kalian lakukan? Aku menyuruh mereka untuk mengundang. Aku tidak menyuruh kalian bertindak. Jiang Raja Prajurit, kami benar-benar minta maaf. Orang itu meninggal di kamarmu. Dan senjata pembunuh ini eksklusif untukmu. Jadi tidak ada cara lain. Kami harus memintamu untuk ikut kembali bersama kami. Jangan khawatir. Kami sama sekali tidak akan menyalahkan orang baik manapun. Aku mengerti. Kamu paksa Ling Xianer jadi pembunuh. Kalau berhasil itu terbaik. Bahkan jika dia gagal, kamu bisa pakai kematiannya untuk buat masalah dan menjebak Jiang Raja Prajurit. Xiaoran, kamu benar-benar kejam. Panglima Gue, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Bagaimana jika aku tidak kembali bersamamu? Aku sudah merasakan kemampuan Jiang Raja Prajurit. Jika kamu tidak ingin pergi, tidak ada yang bisa memaksamu. Tapi sayangnya, aku punya beberapa teman di sini hari ini. Mereka dari surat kabar Nangan. Aku hanya takut setelah mereka kembali, karena mereka tidak akan disiplin. Mereka tulis omong kosong. Kamu melakukan ini dengan sengaja. Ambil barang dan cepat pergi dengan Cheng Cheng. Serahkan barang-barang itu jika perlu. Aku akan baik-baik saja. Baiklah. Aku akan ikut denganmu. Tunggu. Akulah yang menyerang Ling Shiner. Itu bukan urusan mereka. Aku menyarankanmu untuk berbicara. Lebih hati-hati, membunuh Master Nangan. Kejahatan berat dengan hukuman mati. Aku tahu. Bagaimana bisa kamu yakin Jing Raja Prajurit pembunuhnya? Tidak bisakah aku menyerahkan diri saja? Kamu bilang kamu membunuhnya. Tapi apa kamu punya bukti? Ini buktinya. Keahlian yang bagus. Jika kamu bilang pisau ini tidak dibuat olehmu, Xiaoran, aku khawatir tidak ada yang akan percaya. Kapan dia mengambilnya? Bagus. Senjata pembunuh ada di sini. Tapi mengapa kamu membunuh Ling Junshi? Apa yang perlu dikatakan tentang ini? Dulu, dia tertipu pria bernama Xiao dan menjebak Jing Raja Prajurit. Xiao menyebarkan rumor palsu. Aku membunuh mereka berdua. Apakah itu tidak diizinkan? Xiaoran, Kamu ingin mati? Aku akan mengabulkan permintaanmu. Pengawal, bawa mereka pergi. Xiaoya, bisa bekerja untuk tentara Nangang dan mati untuk Raja Prajurit adalah kemuliaan yang selalu diimpikan Xiaoya. Raja Prajurit, aku pergi. jangan khawatir. Aku akan menyelamatkanmu. Dengar semua orang di luar. Jika rambut Li Xiaoya terluka, aku akan balas dengan nyawa kalian. Niat membunuh. Bawa mereka pergi. Jiang Cha, kau benar-benar beruntung. Keberuntungan dengan wanita. Tinggal sendirian di hotel sebesar itu, dengan 3 wanita cantik menemanimu. Membuat iri. Satu bersedia, putuskan hubungan keluarga demi kamu. Satu yang keluarganya dukung kamu selama 2 generasi. Dan yang lainnya, bersedia mati menggantikanmu. Siapapun yang tidak tahu berapa banyak ramuan cinta yang kau beri. Aku bingung memanggilmu Raja Prajurit atau tidak, atau Raja Pesona. Kalau kau kira ini bisa memprovokasiku, maka kau sepenuhnya salah. Keluar. Nona Lin, apakah kau tahu apa artinya menyerang Raja Prajurit saat ini di ibu kota? Apa artinya itu? Jiang Cepun tak bisa melindungimu sekarang. Pengawal, Aku dilindungi atau tidak bukan keputusanmu. Kurasa kau salah paham. Kenapa aku tidak selesaikan masalah denganmu dulu? Aku ingin selesaikan perhitungan lama dengan jelas. Kalau kau sentuh orang di sekitarku lagi, jangan salahkan aku bila aku kejam. Aku bisa di sini sekarang juga. Memulai pembantaian. baiklah. Mengenai tamparan itu, anggap saja aku memberimu muka. Jiang Cha, aku memberitahumu. Zaman telah berubah. Aku tidak takut padamu lagi. Tidak takut. Lalu mengapa kau gemetar?
Jiang Cha, jika kau ingin menyelamatkan temanmu, ada caranya. Dimandatkan oleh surga. Semoga panjang umur dan sejahtera. Rahmat untuk dunia. Semua hukuman ditiadakan. Ini adalah pengampunan khusus. Dari mana kau mendapatkannya? Tentu saja itu adalah hadiah dari sang raja. Dengan pengampunan khusus ini, tak peduli seberapa berat kejahatanmu, itu bisa dimaafkan. Dan kau tidak akan dihukum. Aku secara khusus meminta ini dari sang raja. Pengampunan khusus ini, untuk menjadi hadiah untuk ini. Turnamen seni bela diri Agun. Ini seperti mendapatkan nyawa tambahan. Kau ingin aku untuk ikut turnamen seni bela diri. Hati-hati, itu mungkin jebakan. Pergi atau tidak, entah itu tipuan atau bukan, kau putuskan sendiri. Tapi jangan lupa, nyawa Le Xiaoya ada di tanganmu sendiri. Dia ingin kamu ikut turnamen bela diri. Pasti ada tipuan di baliknya. Xiaoran adalah bajingan. Dia memakai pengampunan khusus sebagai umpan. Hanya mencoba menipumu agar berpartisipasi kan. Untuk mengatakan tidak ada jebakan di sini. Aku tidak percaya. Prioritas saat ini adalah menyelamatkan Xiaoya. Terlepas dari ada jebakan atau tidak, aku harus berpartisipasi. Segel kekaisaran baru dicap tidak terlihat palsu. Tuan mungkin sudah kembali. Kurang gizi begitu datang ikut kompetisi. Tidak takut dihajar. Ya. Baiklah selanjutnya. Siapa namamu? Jiang Chi. Apa pekerjaanmu? Dulu aku pengantar barang. Jangan lupa ambil asuransi bagus, dan pilih rumah sakit dengan ranjang yang nyaman. Masuklah. Selanjutnya adalah kakak. Siapa namamu? Gue Zaye. Dulu aku bertugas mengubur sesuatu. Jadi kau seorang petani. Sudah diisi. Masuklah. Lihat orang itu, dia terlihat seperti petani. Apa yang ditanam seorang petani? Menanam semua otot itu. Apakah dia menanam barbel? Itu tidak benar. Kurir tadi terlihat agak familiar. Berikan aku jam tangan. Jiang Cha. Bagaimana dia bisa seperti mantan raja prajurit? Petani lain yang menanam sesuatu, katanya marganya gua. Sepertinya begitu. Panglima tertinggi tentara nasional. Bernama Gue Zaye. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Raja prajurit dan panglima tertinggi datang bersama ikut kompetisi. Apa kau bercanda? Tepat sekali. Jika mereka benar-benar datang, mereka tidak akan datang untuk kompetisi. Mereka akan datang untuk mengusir orang. Sekumpulan orang lama. Hanya segitu saja orangnya. Mengapa kita tidak menyuruh yang lain naik bersama? Maksudmu Jiang Cha sudah tiba di lokasi kompetisi? Ya, mereka baru saja memasuki lokasi. Saat ini, separuh dari orang-orang kita sudah diurus oleh Jiang Cha dan Gue Zaye. Dieliminasi. Mereka datang tepat pada waktunya. Kami justru takut mereka tidak akan datang. Tapi Jiang Cha memiliki panglima Gua di sisinya. Keduanya saling menjaga. Mereka mungkin sulit berhasil. Kalau begitu mari kita hadapi dia dulu. Jiang Cha memang sudah datang. Sudah 3 tahun tidak melihatnya. Temperamennya masih sama. Langkah apalagi yang sedang dilakukan Xiaoran? Untuk saat ini tidak ada. Kami hanya mengetahui bahwa dia mengincar mantan panglima ibu kota, Gue Zaye. Jika itu di luar, jika Gue Zaye mengalami celaka, pasukan Nangang ibu kota pasti tidak akan mengampuni Xiaoran. Sekarang kompetisi bela diri. Bahkan jika Xiaoran di depan semua orang mengalahkan Gue Zaye dengan brutal, hanya bisa dianggap bahwa Gue Zaye kalah dalam keterampilan. Bawahanmu tidak mengerti. Xiaoran memiliki ambisi serigala. Apa yang dia incar bukan lagi hanya posisi raja prajurit. Dia bahkan mengincar posisimu sebagai penguasa negara. Mempertahankan orang ini pada akhirnya akan menjadi bencana. Dia memang sedikit serakah, tapi tanpa dia, siapa lagi yang bisa menandingi Jiang Cha? Apakah Le Xiaoya masih di penjara bawah tanah? Ya, Xiaoran belum menginterogasinya. Dia adalah bidak hatur yang penting. Xiaoran tidak akan melupakannya. Pergilah, terus awasi Jiang Cha dan Xiaoran. Ya, Jiang Cha, jangan salahkan aku. Setelah besok, kita berdua akan masuk final. Setelah pertempuran penentuan selesai, aku akan segera membuat Xiaoran dengan hormat mengirim Xiaoya keluar. Raja prajurit Jian, ada apa? Tapi aku selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres. 2 hari terakhir ini, kita hampir berhasil memukul mundur semua orang kepercayaan Xiaoran. Tapi sampai sekarang, dia belum pernah muncul.
Itu agak aneh menurutku. Secara logis, mereka yang dipindahkan ke ibu kota oleh Xiaoran, semuanya adalah ahli kelas atas. Namun setelah beberapa hari, tidak banyak dari mereka yang melawan kami yang bagus. Setiap dari mereka adalah lawan yang mudah. Tidak bisa mengkhawatirkan semua itu. The film was Bagaimanapun translated setelah besok, and narrated kita akan by menyelamatkan M Media. Xiaoya dulu. Baiklah. Siapa itu? Kakak Jing, Cheng Cheng. ini aku. Sudah selarut ini. Apapun itu, mari kita bicarakan besok. Jika aku tidak mengatakan beberapa hal sekarang, aku takut tidak akan punya kesempatan nanti. Ada sesuatu yang ingin aku kembalikan padamu. Ini yang kamu pakai dulu saat kamu mengantar makanan. Sebenarnya aku selalu menyimpannya. Beberapa hari terakhir aku sudah paham banyak hal. Mungkin di hatimu. Kamu tidak pernah benar-benar menyukaiku. Namun, aku juga tidak menyukaimu. Saat kamu menyelamatkanku tanpa pamrih waktu itu, aku merasa sangat bersyukur. Aku tidak tahu kapan. Rasa syukur ini berubah menjadi suka. Kemudian aku mengetahui identitas aslimu. Kamu bukan hanya pengantar makanan. Kamu juga raja prajurit Jingce. Kamu adalah yang kedua setelah satu orang. Dan di atas puluhan ribu orang. Setelah mengetahui identitas aslimu, aku menemukan bahwa perasaanku padamu berubah lagi. Kemarin, melihatmu memberikan jimat pelindung kepada Yan Yan, itu aneh. Aku sama sekali tidak merasa sedih. Sebenarnya yang aku sukai adalah pengantar makanan tanpa pamrih yang menyelamatkanku. Bukan raja prajurit Jingce. Bukan kamu. Aku sudah mengerti. Aku akan memberkatimu dan Yan Yan. Melihatmu mengambil barang-barangmu. Aku sudah puas. Cheng Cheng. Jangan bicara lagi. Aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Aku pergi. Masuklah. Dia menunggumu. Baru saja. Kau mendengar apa yang dikatakan Cheng Cheng. Apa yang dia katakan itu benar. Bagaimana denganmu? Kamu mau bilang apa? Ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Saat aku di titik terendah. Di saat paling putus asa. Hanya kau yang tetap di sisiku. Terima kasih. Kau datang mencariku malam ini. Apakah ada sesuatu? Aku datang untuk memberimu ini. Setelah periode ini, setelah kita selesai akankah kita kembali bersama? Atau lebih tepatnya, apakah kau ingin tinggal di sini, ibu kota? Lalu kau ingin pergi kemana? Kemanapun kamu pergi, aku akan pergi ke sana. Aku bangun untuk buang air kecil. Mencari toilet. Kalian berdua lanjutkan. Kalian berdua lanjutkan. Sungguh kebetulan. Victor, Jiangcha. Maju ke final. Seperti yang diharapkan dari Raja Prajurit Jian. Tunggu aku di pertempuran penentuan. Aku akan datang setelah aku beres dengan si lemah ini. Baiklah, aku akan menunggumu. Karena peserta yang direncanakan ikut kompetisi bela diri sedang tidak sehat, pasukan Nangang sekarang akan memiliki anggota pengganti. Yang masuk arena adalah Itu aku. Panglima Gue. Aku akan menjadi lawanmu. Ini seharusnya bukan penghinaan bagimu kan? Bagus. Aku lama ingin memberi pelajaran padamu. Kamu pelajaran untuk waktu lama. Sekarang aku punya kesempatan. Aku harus menguburmu dengan tanganku The film was sendiri. translated and narrated Siapa yang by akan M mengubur Media. siapa? Itu belum pasti. Berhenti bicara omong kosong. Biarkan aku melihat apa yang bisa kau lakukan. Panglima Gue. Jika kau mati, berapa lama Raja Prajurit Jiangmu
akan berduka untukmu. Kau benar-benar tahan banting. Sedikit orang bisa melawanku selama ini dan masih berdiri. Jangan besar kepala. Dengan kemampuanmu yang minim, kau tidak bisa membunuhku. Menyerah cepat. Seseorang akan mati. Aku menyarankanmu untuk menyerah dengan cepat. Meskipun menyerah sedikit memalukan, setidaknya kau akan menyelamatkan nyawamu. Aku bisa kalah. Tapi aku tidak akan tunduk. Biarkan aku memberitahumu, kau tidak akan mudah membuatku tunduk. Hanya dengan itu. Dia sengaja melakukannya. Dia hanya ingin kau tidak menyerah, agar dia bisa mengalahkanmu secara terbuka. Jangan salahkan aku jika tak ada belas kasihan. Ayo, mari antar komandan gua dari pasukan Nangan. Apa yang kau lakukan? Melanggar aturan cepat turun. Jiangche, apa yang kau lakukan? Kupikir aku hanya berurusan dengan ikan kecil, tapi aku tidak menyangka akan mendapatkan ikan besar. Jiang Raja Prajurit, lepaskan aku. Aku masih bisa bertarung. Kau sudah melakukan yang terbaik. Serahkan sisanya padaku. Tidak. Aku harus menyelamatkan Xiaoya. Jangan khawatir. Aku pasti akan menyelamatkan Xiaoya. Lanjutkan sesuai rencana kita. Baiklah. Aku menyerah. Aku hampir membuatnya menghilang. Aku tak kira orang kasar itu akan kalah. Apa sebenarnya yang kau katakan padanya? Tidak banyak. Aku hanya memberitahunya bahwa aku pasti akan menyelamatkan Xiaoya. Dan juga bahwa besok di arena seni bela diri, semua luka yang dia alami, aku akan membalasnya 2 kali lipat. Begitulah. Jiang Cha, kau memang masih sama. Apakah Tuan percaya Jiang Raja Prajurit lebih berpeluang menang? Jika ini adalah kompetisi seni bela diri yang jujur, Jiang Ke pasti akan menang. Tapi Xiaoran pasti pakai trik kotor. Itu tidak mungkin. Jadi kau pikir Xiao Raja Prajurit memiliki keunggulan? Menang kalah tidak soal. Yang penting adalah keseimbangan ini tidak rusak. Bahkan jika salah satu dari mereka menang, pihak lain juga sangat melamar. Tidak bisa lepas dari kendaliku. Kau, bantu aku mengantarkan sesuatu, ya? Apa yang harus kita lakukan? Kakak Guo, apakah dia akan baik-baik saja seperti ini? JNC, pikirkan cara. Bagaimana sekarang? Xiaoya. Jangan menatapku dengan tatapan seperti itu. Jiang Che memang mengatakan itu. Dia tidak akan mengizinkan kami menyakitimu. Tapi dia tidak pernah mengatakan bahwa kau tidak diizinkan menyakiti dirimu sendiri. Kau tahu apa yang harus dilakukan besok kan? Dalam keadaanmu saat ini, bagaimana kamu tetap ikut pertarungan penentu? Aku harus pergi. Ini adalah kesempatan terakhirku. Xiaoran memaksaku untuk menyembuhkan Old Duo. Untuk sangat melemahkanku. Dia pikir dengan cara ini, dia bisa mengalahkanku. Mimpi saja. Lihatlah dirimu sekarang. Kami berdua bahkan bisa mengalahkanmu sekarang. Jika kamu pergi, kamu hanya akan mencari mati. Aku pasti akan pergi. Seharusnya aku sudah mati 3 tahun yang lalu. Bisa hidup sampai sekarang. Semuanya adalah bonus. Tidak peduli apapun. Aku harus menuntut keadilan atas itu. Lihatlah dirimu sekarang. Bagaikan diammu masih bisa pergi. Baiklah, jika kamu ingin pergi, aku akan pergi bersamamu. Lupakan saja, aku benar-benar jengkel dengan kalian semua. Aku juga akan pergi. Tamu terhormat, apakah Anda akan pergi? Kenapa kamu menghalangi lagi? Cepat menyingkir. Aku di sini untuk memberitahumu bahwa 2 kelompok orang telah tiba di pintu masuk. Keduanya mengatakan, mereka mencarimu. Siapa mereka? Salah satunya mengatakan dia adalah The film was penyelenggara translated utama. and Dia mengatakan narrated mendesak by Jiang Che M pergi. Media. Berangkat. Apa? Tidak. Untuk ikut kompetisi seni bela diri kekaisaran. Dan ada satu lagi, yang asalnya tidak diketahui, yang mengatakan untuk memberikan ini padamu. Kenapa orang lain ini belum datang? Mungkinkah dia takut kalah dan melarikan diri? Bagaimana mungkin? Dia sudah di sini. Aku dengar yang lain terlihat persis seperti Raja Prajurit yang menghilang 3 tahun lalu. Pertempuran menentukan antara 2 raja prajurit. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? 5 menit lagi. Jika Jiang Che tidak muncul,
maka Raja Prajurit pasukan Nangang kita, Xiaoran akan menang tanpa perlawanan. Raja prajurit kamu sudah tiba. Aku sudah menunggumu sejak lama. Xiaoya, bagaimana kau bisa keluar? Aku menyelinap keluar saat mereka tidak memperhatikan. Kita tidak akan ikut kompetisi seni bela diri kekaisaran lagi. Kenapa? Ayo kita kembali. Kita tidak akan pernah datang ke ibu kota lagi. Apakah Xiaoran mengirimmu? Apa yang kamu lakukan? Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Lepaskan. Waktu habis. Xiao Raja Prajurit Xiaoran menang tanpa perlawanan. Selamat kepada Xiao Raja Prajurit Xiaoran menang tanpa perlawanan. Tuan telah tiba. Selamat datang, Tuan. Salam, Tuan. Pahlawan Nangang, turnamen bela diri kekaisaran. Tak disangka pemenang utama hari ini masih Raja Prajurit Xiaoran. Bagus sekali, selamat. Bawahan Anda merasa rendah hati. Sejak Raja Prajurit Jiangcha hilang tanpa jejak, pasukan Nangang telah dipimpin oleh Xiaoran. Sementara mengisi peran Raja Prajurit sekarang sudah lebih dari 3 tahun. Seperti kata pepatah, sebuah negara tidak bisa tanpa pemimpin walau sehari. Oleh karena itu hari ini, aku mengumumkan bahwa Xiaoran akan memimpin seluruh pasukan Nangang. Aku beri dia jimat harimau dan menganugerahinya gelar Perdana Menteri. Memegang jimat ini, sama seperti aku, Tuan, hadir secara pribadi. Ini bisa memimpin seluruh pasukan. Warga Nangang, kalian harus patuh. Terima kasih, Tuan. Pengawal, bawakan jimat harimau dan jubah Perdana Menteri. Ada apa ini? Di mana jubah Perdana Menteriku? Aku juga tidak tahu. Jiangcha, Itu Raja Prajurit. Raja Prajurit Jingche. Raja Prajurit yang sejati telah kembali. Aku pernah dikalahkan oleh Raja Prajurit sebelumnya. Aku pernah dikalahkan oleh Raja Prajurit sebelumnya. Aku pernah dikalahkan oleh Raja Prajurit sebelumnya. Bawahanmu Jiangche menyapa tuanku. Jiang Raja Prajurit, bangunlah. Terima kasih tuanku. Jiang Raja Prajurit, cara Anda memandangku cukup tidak sopan. Maafkan aku tuanku. Sudah lama aku tak melihat tuanku. Aku hanya merasa bahwa tuanku entah bagaimana berbeda. Mungkin karena perjalanan baru-baru ini, aku sedikit lelah. Benar, aku dengar bahwa pertempuran penentuan hari ini adalah pertarungan antara dua generasi Raja Prajurit. Aku cukup menantikannya. Jiang Raja Prajurit, Anda menyerah tanpa perlawanan. Sungguh mengecewakan. Bawahan Anda hanyalah seorang junior. Beraninya aku bersaing dengan Jiang Raja Prajurit. Kompetisi ini jelas milik Jiang Raja Prajurit. Tuanku, aku tak butuh ketenaran palsu atau hadiah. Namun seorang teman lamaku, setelah difitnah, sekarang dibebani dengan kejahatan besar. Jiangche berani memohon surat pengampunan khusus dari tuanku untuk mengembalikan temanku kebebasan. Karena memang begitu, surat pengampunan khusus ini akan dianugerahkan kepada Jiang Raja Prajurit. The Terima film kasih was atas kemurahan hati tuanku. translated and narrated by M-Media. Kau kira aku tak tahu mana yang asli dan tuanku yang palsu? Pengawal, Jiangche memberontak. Dia mencoba membunuh tuanku. Seluruh tentara Nangang patuhi perintahku. Tangkap orang ini. Pasukan Nangang ikuti perintahku. Aku adalah Raja Prajurit pasukan Nangang. Token naga ada di sini. Seluruh pasukan Nangang tidak boleh bertindak gegabah. Tuanku telah mengeluarkan perintah memberiku pangkat militer Raja Prajurit Nangang. Akulah Raja Prajurit yang sebenarnya. Kau bilang kau adalah Raja Prajurit. Di mana tali harimaumu? Benar sekali. Mana tanda harimaumu? Apakah kamu hanya mengandalkan perkataanmu? Itu Anda. Apakah kamu bertanya-tanya, bagaimana racunku disembuhkan? Jiangcha, Anda diam-diam membebaskan pembunuh strategi Nangang. Pembunuh Ling Xianle Xiaoya. Terlebih lagi di siang bolong, Anda membunuh tuanku Nangang kami. Kejahatan Anda sangat mengerikan. Kami tentara Nangang takkan berdamai dengan Anda. Jangan percaya omong kosongnya. Mereka yang jatuh di tanah ini, mereka adalah prajurit kematian yang dibina oleh Xiaoran.
Itu sama sekali bukan tuanku. Omong kosong. Kalau begitu katakan padaku, di mana tuanku yang sebenarnya? Mencariku. Salam tuanku. Jiang Cha, raja prajurit pasukan Nangan, menyapa tuanku. Jiang Cha, tahun-tahun ini, Anda telah dianiaya. Xiaoran, apalagi yang ingin Anda katakan? Tuanku mohon dengarkan penjelasanku. Bukan seperti yang Anda kira. Itu Jiang Cha, dia cemburu padaku. Karena Ling Xianer memilihku daripada dia. Itulah sebabnya dia menjebakku. Ling Xianer telah mencatat semua kelakuan burukmu bertahun-tahun. Dia menyuruh Jiang Cha menyerahkannya padaku. Aku, terlebih lagi, teh yang Anda sajikan padaku setiap hari. Aku juga menyuruh seseorang menyelidikinya. Racun di dalamnya cukup kuat. Anda memiliki keberanian yang luar biasa, pengawal. Tangkap Xiaoran. Hukum dia dengan berat. Baik. Siapa yang berani menyentuhku? Hari ini turnamen bela diri Kekaisaran Pahlawan Nangan. Hanya menang kalah yang dihitung bukan benar salah. Jiang Cha, apakah Anda berani melawanku? Benar atau salah, berhasil atau gagal, kebenaran atau kepalsuan. Hari ini semuanya akan selesai jelas dalam pertempuran. Xiaoran, aku menerima tantanganmu. Dia pasti sudah pakai banyak kemampuan. Mengapa dia pulih begitu cepat? Kau ingin merebut segalanya. Token naga, status, wanita. Kau ingin merebut segalanya. Aku akan memberimu segalanya. Jiang Cha, tolong aku. Dia lumpuh total. Dia tidak akan bisa melukai siapapun lagi. Raja prajurit Nangan, tetap harus Anda. Terima kasih tuanku. Maka di sini aku umumkan perintah militer pertamaku setelah kembalinya aku sebagai raja prajurit. Jiang Cha dengan ini dibebas tugaskan, bukan lagi raja prajurit. Apel. Apa? Raja prajurit, kamu tidak akan menjadi raja prajurit lagi. Lalu siapa yang akan mengelola tentara Nangan? Kau. Aku. Tidak. Apakah kamu bercanda? Aku tidak bercanda. Dulu saat kau tak tahu keadaanku, The kau film was mencariku selama 3 tahun penuh. translated and narrated Ketekunan by dan M kesetiaanmu Media. sudah terbukti. Pasukan Nangan, aku titipkan pada kamu dan Old Duo. Aku sangat lega. Tapi aku belum siap. Kalau begitu kalian semua bisa perlahan bersiap. Jika Anda bukan raja prajurit, sayang sekali. Tidak ada belas kasihan. Jika tidak ada Xiaoran yang pertama, akan ada Xiaoran yang kedua. Sama seperti jika tidak ada Jiang Cha, akan ada Jiang Cha yang kedua. Yang paling penting adalah keseimbangan ini tidak bisa dipatahkan. Benar. Apa maksud Anda dengan itu? Dulu kaulah yang merekomendasikan Xiaoran untuk bergabung dengan pasukan Nangan. Dengan sifat dan pandangan jauhmu, jangan bilang padaku kau tidak tahu orang seperti apa dia sebenarnya. Aku akui, saat itu, aku memang berniat menggunakannya untuk menahanmu. Namun ambisinya benar-benar melebihi dugaanku. Ya, itu tidak penting lagi. Melihat kau membawa penawar dan menyelamatkan aku dan Xiaoya, apa yang terjadi sebelumnya, semuanya dimaafkan. Tapi kau harus ingat, jika Old Duo dan Xiaoya menderita sesuatu karenamu, sebagai raja prajurit Nangan, aku tidak bisa tidak menghormati tuanku. Tapi sebagai Jiang Cha,
Aku selalu bisa mencari keadilan. Untuk teman-temanku. Bertindaklah dengan bijak. Ayo pergi. Kita mau kemana? Kemanapun kau pergi, aku akan ikut. GNC. Jika kamu bukan Raja Prajurit lagi, apa yang kamu rencanakan? Antar makanan. Tunggu aku. Ayo pergi bersama.